Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan soal segmented reporting. Di sini ada soal tentang pembuatan biaya pembuatan keripik singkong. Ini ada data biaya variabel production variable cost-nya. Ada DM, DL, variable overhead. Kemudian ada data lain, total budgeted fixed overhead. Itu 18 juta, ini total untuk 60.000 unit of plant capacity. Plant capacity ini istilahnya bisa berganti-ganti tapi maknanya sama, seperti practical capacity, practical volume, kapasitas normal, ini sama. Ini gunanya nanti untuk mencari tarif fixed overhead. Jadi tinggal budget rupiahnya ini dibagi dengan unit produksi kapasitas normal. Kemudian ada data variable selling expenses 150 per unit sold, ada total fixed selling administrative expense 12.700.000 dan price per bag, ini harga jual selling price. Kemudian di sini ada data produksi, data beginning, inventory, ending, dan variable variance. Perintahnya adalah membuat income statement dengan dua metode, absorption dan variable, lalu direkonsiliasikan. Sebelum membuat income statementnya sendiri, ada beberapa data yang harus kita cari dulu. Pertama, mencari tarif FOH fix. Seperti saya katakan tadi, itu tinggal total budgeted dibagi kapasitas normal 18 juta bagi 60.000. Ini dari sini. Nih data ini. Lalu kita harus cari lagi HPP, harga pokok produk. Kalau pakai metode itu kan DM, DL, FOH variable, FOH fix. DM, DL, FOH variable kan dari sini, tambah tarif yang kita hitung tadi. Jadi dapat totalnya 4.300. Sementara kalau menurut direct costing ini 4.000 ini sama dengan dari soal ini. Oke, kemudian di sini belum ada data penjualan. Kalau mau mencari sales revenue kan unit yang dijual kali harga jual. Di sini kan belum ada nih data penjualan, harus kita cari. Kalau sudah ada tinggal kali aja. Nah, ini karena belum ada, kita cari seperti ini. Beginning tambah produksi ini kan tersedia dijual ini. Nah, yang tersedia dijual lalu pada akhir periode ada ending. Nah, itulah yang dijual. Jadi 8.500 tambah 62 kurang 5.000. Jadi yang dijual itu 65.500 unit. Sekarang kita masuk membuat income statementnya. Seperti biasa, jangan lupa ada judul judul perusahaan, kemudian ini judul laporan. Nah, ini pakai metode apa? Penjualan itu rumusnya kan unit yang kita jual kali harga jual. Yang dijual kan 65.500 kali 6.300 dikurangi COGS. COGS itu cost of goods sold. Yang terjual 65.500, harga menurut full costing itu 4.300. 4.300 dari mana? Dari sini. Yang kita hitung di awal. Lalu COGS itu disesuaikan dengan variance. Variance-nya ada dua, material label variable variance dan volume. Yang material label variable variance ini sudah ada di soal. Ini tinggal masukkan dan perhatikan dia favorable atau unfavorable. Di sini unfavorable. Kalau unfavorable berarti biaya itu lebih besar dari yang distandarkan. Standarnya tuh ini. Tapi aktualnya lebih besar sebanyak 7.800.000. Jadi nanti ditambahkan ke COGS standarnya. Lalu volume variance. Volume variance terjadi karena ada perbedaan produksi aktual dan kapasitas normal. Lalu dikali tarif fix. Ini kan aktualnya tadi 62.000, kapasitas normalnya 60.000 yang di soal ini tadi. Ini 60.000 unit
ya, plant capacity itu sama dengan kapasitas normal ya, kali tarif fixed overhead yang udah kita cari 300. Nah, lalu baru dapat adjusted COGS yang standar tambah unfavorable kurang favorable gitu. Nah, kenapa tahu dari favorable? Aktualnya itu lebih besar dari kapasitas normal, jadi favorable. Kalau sebaliknya unfavorable ya. Sales kurang adjusted COGS dapat gross margin, lalu kita kurangi dengan total marketing administrative expense. Total itu berarti yang variable tambah yang fix. Yang variable 150 per unit sold, 150 juga udah ada di soal. Nih ya. Yang terjual 65.500 tambah 12.700 yang fixnya. Nih ada di soal ya, dapat 22.525. Gross margin kurang marketing administrative expense, baru dapat operating income. Ini hasil laba berdasarkan full costing atau absorption costing. Selanjutnya kita menghitung yang menggunakan variable costing. Salesnya sama, unit sales kali harga. Yang berbeda di sini kita menghitung variable COGS. Unit sold-nya sama, hanya ini kali 4.000 ya, DM, DL, FOH variable saja ya. Yang seperti di soal. Nih. Ya, kita juga sudah hitung di sini. Nih. Lalu kita sesuaikan dengan variabel varian saja. Ya. Volume nggak ada di sini karena tidak terjadi perbedaan. Karena semua masuk ke sini, sudah dibebankan pada periode tersebut, makanya disebut dengan period cost. Ya, kembali ke sini, ini karena unfavorable jadi dijumlah dapat ini. Sales kurang adjusted variable COGS dapat gross contribution margin. Kita kurangi lagi dengan variable marketing administrative expense. Ini cara mencarinya tadi sudah dijelaskan di sini. Tarif per unit sold kali harga kali unit yang terjual. Barulah dapat net contribution margin ya, gross kurang variable marketing administratif dapat net. Lalu kurang fixed expense. Fixed expense ini ada dua, budgeted fixed FOH dan fixed marketing administrative expense. Budgeted fixed FOH nya ini tadi 18 juta dari soal. Nih, ambil dari sini. Fixed expense juga dari soal ya, 12.700, kita total. Baru nanti net contribution margin kurang total fixed expenses 30.700 dapat operating income dengan metode variable costing. Hasilnya berbeda dan harus bisa direkonsiliasi. Cara menghitung rekonsiliasi seperti ini. Ini kan tadi 101.275 dari hasil hitungan ini. Kemudian kalau menurut direct costing 102 dari sini. Nah, itu selisihnya 1050 ya. Itu harus bisa dibuktikan pakai rumus unit produce kurang unit sold kali tarif fixed overhead. Unit produce-nya tadi dari soal 62.000, unit sold-nya kita cari hasilnya 65.500. Tarif tadi 300, hasilnya sama. Nah, dalam kasus ini kita lihat nih teorinya tadi kan seperti ini ya. Produksi 62.000, penjualan 65.500, berarti produksi lebih kecil dari penjualan. Nah, kalau lebih kecil dari penjualan itu laba menurut absorption akan lebih kecil. Kita lihat laba absorption 101, laba variable costing 102. Terbukti ya, dari teorinya sama. Oke, demikian penjelasan cara menghitung income statement dengan metode full costing yang disebut juga dengan absorption costing dan direct costing yang juga disebut dengan variable costing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.